Pagi itu, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, udara terasa sejuk meski mentari sudah terbit tinggi. Kiai Hanafi, pemimpin pesantren yang bijaksana, sedang duduk di serambi rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi para santri yang sedang belajar. Namun, pikirannya kini lebih tertuju pada sesuatu yang lebih penting daripada rutinitas hariannya. Alia, istrinya, wanita yang baru saja ia nikahi setahun lalu. Dia adalah segalanya bagi Hanafi, sosok yang lembut, penuh perhatian, dan mengagumkan. Seolah-olah dia adalah jawaban atas doa-doa panjang yang selalu terucap di dalam hatinya. Alia bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki sifat yang menenangkan. Setiap kali Hanafi berada di dekatnya, dunia seperti menjadi lebih damai. Tawa Alia yang lembut, senyum yang selalu menghiasi wajahnya, dan cara berbicaranya yang penuh kebijaksanaan membuat Hanafi merasa seolah-olah ia hidup dalam dunia yang sempurna. Keluarga besar Hanafi dan para santri di pesantren selalu memuji kecocokan mereka berdua. Mungkin ini adalah takdir yang memang sudah ditentukan untuknya, menikahi seorang wanita yang luar biasa. Namun, meskipun kehidupan mereka tampak begitu sempurna, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Beberapa kali, Hanafi mendengar bisik-bisik aneh dari orang-orang tua di desa. Mereka berkata bahwa Alia bukanlah wanita biasa. Mereka menyebutnya dengan sebutan yang membuat hati Hanafi berdebar. Ada yang tidak biasa dengan istrimu, Kiai. Namun, Hanafi selalu menanggapinya dengan senyuman penuh rasa cinta, dan menjawab, cinta saya lebih kuat daripada segala bisikan. Ia percaya, cinta bisa menyingkirkan segala keraguan. Suatu malam, saat Hanafi pulang lebih larut dari biasanya setelah mengajar, ia mendapati rumahnya dalam keadaan sunyi. Biasanya, Alia akan menyambutnya dengan hangat. Namun malam itu ia tidak ada di ruang tamu seperti biasa. Hanafi merasa cemas, namun segera menenangkan diri. Mungkin dia sedang sibuk di dapur atau berdoa, pikirnya. Tapi ketika ia masuk ke kamar, ia menemukan Alia sedang berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata yang tampak kosong, seakan terhanyut dalam dunia yang berbeda. Alia tersadar dari lamunannya ketika Hanafi memanggil namanya. Dia tersenyum lembut, namun ada sesuatu yang berbeda dalam senyum itu. Seolah-olah ada rasa kesedihan yang tersembunyi. Apa yang kau pikirkan, sayang? Tanya Hanafi, dengan suara lembut. Alia menggeleng, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak ada, hanya memikirkan bagaimana kita bisa lebih membantu orang lain. Jawabnya, meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan beban yang ada di dalamnya. Hanafi merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya malam itu. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tampak biasa saja. Namun Hanafi semakin merasa ada yang ganjil. Alia sering terlihat terjaga di malam hari. Bahkan saat Hanafi terbangun di tengah malam, ia sering mendapati Alia berdiri di luar rumah, menatap bulan dengan tatapan kosong yang sulit diungkapkan. Suatu kali, Hanafi bertanya, "Kenapa kamu tidak tidur, Alia?" "Aku khawatir." Alia tersenyum. Tetapi kali ini senyumannya terasa lebih dingin. "Aku hanya merasa lebih tenang di luar, di bawah bintang," jawabnya pelan. Seiring berjalannya waktu, Hanafi merasa semakin terasing dari istrinya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Sesuatu yang tampaknya lebih besar daripada hanya perasaan atau pengertian biasa. Alia sering berkata tentang hal-hal yang sulit dipahami, seperti cerita-cerita tentang dunia yang jauh di luar jangkauan manusia, dan kebijaksanaannya yang tampaknya melebihi usia mudanya. Hanafi berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, namun hatinya terus bertanya, siapakah Alia sebenarnya? Seakan-akan, Alia menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan, sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di balik senyumnya yang manis. Pada suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Hanafi akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung. "Alia, aku merasa ada yang tak biasa denganmu. Kenapa kadang aku merasa kamu tidak seperti yang aku bayangkan?" Alia menatapnya dengan mata yang penuh keheningan. Sekilas, Hanafi melihat kilatan aneh di dalam mata itu, seperti ada sesuatu yang besar dan dalam yang siap pecah. Namun, sebelum ia sempat menunggu jawaban,
Alia berkata dengan suara penuh ketenangan. Cinta kita, Kiai, adalah segala-galanya. Jangan biarkan apapun merusaknya. Hanafi terdiam. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat perasaannya tidak tenang. Begitulah bab pertama ini dimulai. Dengan ketegangan yang perlahan muncul seiring dengan misteri yang mengelilingi Alia, serta perasaan rindu dan cinta Hanafi yang semakin dalam, namun tak dapat sepenuhnya mengatasi kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun rasa cemas itu semakin mendalam, Kiai Hanafi berusaha untuk tetap tenang. Ia terus menjalani rutinitasnya sebagai pemimpin pesantren, namun perasaan tak nyaman semakin menghantuinya. Setiap kali ia menatap Alia, wanita yang ia nikahi dengan penuh harapan dan cinta, rasa aneh itu selalu muncul. Mungkinkah Alia menyimpan sesuatu yang besar, suatu rahasia yang lebih dalam dari apa yang ia bayangkan? Namun, Hanafi berusaha menepis rasa curiga itu. Cinta yang ia miliki untuk Alia lebih besar daripada apapun yang bisa merusak hubungan mereka. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan mereka tampak damai. Para santri di pesantren mencintai Alia, mengagumi kelembutannya dalam mendampingi suaminya. Alia dengan sabar membantu di dapur, memberikan nasihat bijak kepada para santri perempuan, serta mengajarkan mereka tentang tata krama dan etika. Meskipun begitu, ada sesuatu yang aneh setiap kali mereka berbicara tentang masa lalu Alia. Ketika Hanafi bertanya tentang keluarganya atau asal-usulnya, Alia selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban samar yang membuatnya semakin penasaran. Alia seringkali bercerita tentang berbagai hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dia menceritakan kisah-kisah tentang alam yang lebih tinggi, tempat-tempat yang tidak pernah dilihat oleh manusia, dan tentang perjalanan panjang yang ia lalui sebelum bertemu Hanafi. Alia mengatakan bahwa ia dulu adalah seorang perempuan yang sangat berbeda, hidup di dunia yang jauh. Namun semuanya berubah sejak ia bertemu dengan seorang kiai yang membuat hidupnya berbalik arah. Aku dulu bukan siapa-siapa, Hanafi, kata Alia suatu malam. Aku terikat pada dunia yang berbeda, tapi kamu memberi aku alasan untuk hidup di dunia ini. Hanafi mendengarkan dengan seksama, meskipun ada sesuatu yang membuat hatinya terkerut. Ada kekosongan dalam cerita Alia, seakan-akan ia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Tidak ada keluarga yang bisa ia ceritakan, tidak ada masa lalu yang jelas. Mungkin dia hanya ingin melupakan masa lalunya, pikir Hanafi. Mungkin itu bagian dari hidupnya yang harus ia sembunyikan. Namun, setiap malam, saat mereka tidur, Hanafi tak bisa menahan perasaan bahwa Alia bukanlah wanita biasa. Ia sering terbangun di tengah malam dan menemukan Alia duduk di tepi jendela, menatap bulan dengan tatapan kosong yang dalam, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Satu malam, Hanafi terbangun lebih cepat dari biasanya. Ia merasakan ada yang berbeda, rumah dalam keadaan hening. Namun entah kenapa, perasaan was-was merayapi dirinya. Ia keluar dari kamar, berusaha tidak membuat suara, lalu menuju ruang tamu. Di sana, ia menemukan Alia sedang duduk dengan tatapan yang begitu dalam. Ia berbicara pelan, dengan suara yang terdengar aneh, seolah mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Hanafi terkejut, tubuhnya kaku. Ia merasa seakan ada dunia lain yang Alia hubungkan. Sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ketika Alia menyadari kehadiran suaminya, ia segera berhenti dan menatap Hanafi dengan mata yang kosong. Namun ada kilatan ketakutan di dalamnya. "Apa yang kamu katakan, Alia?" tanya Hanafi. Suaranya bergetar. Alia tersenyum. Namun kali ini senyum itu terasa berbeda, dingin dan penuh rahasia. "Hanafi," katanya lembut, "kau tidak perlu tahu. Semua yang terjadi antara kita adalah takdir, dan takdir kita tidak bisa dirubah." Hanafi merasa tubuhnya terhimpit oleh perasaan takut yang tak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang tidak beres, dan hatinya memberontak. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan istrinya. Hari berikutnya, Hanafi mencoba untuk berbicara dengan Alia secara langsung. "Alia, aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku," ujarnya dengan suara tegas, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungannya. "Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu,
Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Alia menatapnya dengan mata yang penuh dengan kedalaman. Seolah-olah ia tahu bahwa Hanafi sudah mulai mencurigainya. Ia menarik napas panjang. Lalu dengan suara serak yang penuh penyesalan, ia berkata, "Aku bukan siapa yang kau pikirkan, Hanafi. Aku bukanlah manusia seutuhnya." Hanafi terdiam. Kata-kata Alia seperti petir yang menghantam jantungnya. Apa maksudnya? Apakah ini semua hanya lelucon atau ada kebenaran di balik kata-kata itu? Alia menundukkan kepalanya. Kemudian melanjutkan, "Aku adalah bagian dari dunia yang lebih besar, Hanafi. Aku datang ke dunia ini dengan tujuan yang tak bisa kau pahami. Tapi aku mencintaimu, itu yang membuatku tetap di sini." Kata-kata itu mengguncang dunia Hanafi. Semua yang ia percayai tentang istrinya mulai runtuh. Dan ia merasa seolah terjebak dalam kisah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Begitulah bab kedua ini berkembang. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Hanafi yang awalnya penuh cinta dan percaya pada Alia, kini mulai dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan, bahwa istrinya bukanlah manusia biasa. Kata-kata Alia menggantung di udara, seperti sebuah beban yang tak terungkapkan. Hanafi terdiam. Tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipikirkan. Dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba terasa berputar di luar kendali. Istrinya, wanita yang telah ia cintai dengan tulus, mengaku bahwa ia bukan manusia. Hanafi merasa cemas, seolah ada kegelapan yang mulai merayapi pikirannya. Semua kebahagiaan yang ia rasakan selama setahun terakhir terasa terancam oleh sebuah kebenaran yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, Hanafi terjaga lebih lama dari biasanya. Ia berbaring di tempat tidur, memandangi Alia yang terlelap di sampingnya. Alia tidur dengan wajah tenang, namun bayangan yang tertinggal dari pembicaraan mereka sebelumnya terus menghantuinya. Mungkinkah Alia benar-benar bukan manusia? Jika begitu, apa artinya hidup mereka bersama? Apa yang sebenarnya ia lakukan dengan semua perasaan cinta dan harapan yang telah ia tanamkan? Alia terbangun tengah malam. Seperti biasa, dan kali ini, Hanafi tidak bisa berpura-pura lagi. Ia memutuskan untuk menghadapinya. Alia duduk di tepi jendela, menatap bulan yang cerah. Hanafi berdiri di belakangnya, dan tanpa berpikir panjang, ia bertanya lagi, "Alia, tolong jelaskan lebih lanjut. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kau bilang kau bukan manusia. Jadi siapa sebenarnya kamu?" Alia menoleh perlahan. Matanya yang biasanya lembut kini tampak penuh kebingungan dan kesedihan. "Aku bukan seperti manusia biasa, Hanafi. Aku adalah makhluk yang terikat pada dunia yang lebih tinggi. Dan aku datang ke dunia ini bukan untuk hidup seperti manusia. Tapi aku memilih untuk tinggal di sini, bersama kamu." Suaranya terdengar begitu pilu, seakan ia sedang berjuang melawan takdir yang tak bisa ia hindari. Hanafi terdiam, mencoba mencerna apa yang Alia katakan. Ia merasa hatinya terhimpit oleh ketidakpastian yang besar. "Tapi, Alia," katanya dengan suara gemetar, "kenapa aku tidak pernah tahu tentang ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Semua yang kita jalani, apakah itu hanya kebohongan?" Alia menunduk, kemudian menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar, "Aku tidak ingin kau mengetahui ini, Hanafi. Aku datang ke sini untuk mencintaimu, bukan untuk membuatmu takut. Aku ingin hidup bersamamu. Bahkan jika aku tahu takdirku tidak bisa bersama manusia seutuhnya." Hanafi merasa bingung, seolah dirinya terjebak dalam pusaran pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Hanafi semakin kacau. Setiap malam, ia merasakan keanehan yang semakin terasa di sekitarnya. Alia sering menghilang saat malam tiba, dan Hanafi mulai melihat hal-hal yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan di halaman belakang pesantren, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon beringin yang besar, ia melihat Alia berdiri. Matanya memancarkan cahaya yang begitu terang, seperti api yang tak terbakar. Hanafi berlari menghampirinya. Namun begitu ia sampai, Alia sudah kembali berdiri dengan wajah biasa, tanpa tanda-tanda yang aneh. Perasaan ragu semakin menggerogoti Hanafi. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya.
terpisah antara cinta yang mendalam dan kebenaran yang mengerikan. Setiap malam, ia mencoba untuk tidur, namun selalu terbangun di tengah malam, mendapati Alia berdiri jauh di luar jangkauan pandangannya, seolah-olah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Keanehan-keanehan ini semakin sering terjadi, dan Hanafi tidak bisa lagi mengabaikannya. Mungkin ada hal yang lebih besar dari sekadar manusia dan makhluk gaib yang bermain dalam hidup mereka. Suatu malam, setelah perasaan cemas itu menumpuk begitu lama, Hanafi memutuskan untuk pergi menemui seorang guru spiritual yang sudah lama ia kenal. Guru tersebut tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian. Hanafi berharap guru itu bisa memberikan pencerahan tentang apa yang terjadi dengan istrinya, dan bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan yang begitu asing ini. Dalam perjalanan menuju desa guru itu, Hanafi merasa hatinya semakin gelisah, semakin tidak pasti. Sesampainya di desa, Hanafi bertemu dengan sang guru, seorang lelaki tua yang tenang dan bijaksana. Tanpa banyak bicara, Hanafi langsung berkata, "Guru, aku butuh bantuanmu. Istriku, Alia, bukan manusia. Dia adalah sesuatu yang lain, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Guru tersebut hanya tersenyum lembut, lalu berkata, "Terkadang, Kiai, kita harus menerima kenyataan yang lebih besar dari yang kita duga. Tugasmu bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk menerima dan memahami bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan." Hanafi terdiam, hatinya semakin berat. Ia merasa ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Begitulah bab ketiga ini berkembang. Dengan ketegangan yang semakin mendalam, Hanafi yang dulunya begitu yakin dengan cinta dan keyakinannya, kini merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan tanda-tanda aneh dan kebingungannya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan tentang Alia, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Hanafi kembali ke pesantren dengan hati yang penuh pertanyaan. Perkataan guru spiritual itu masih bergema di telinganya. Terkadang, Kiai, kita harus menerima kenyataan yang lebih besar dari yang kita duga. Namun, meskipun ia mencoba untuk merenung dan menerima, hatinya tetap tak tenang. Semakin banyak waktu yang ia habiskan bersama Alia, semakin banyak pula tanda-tanda aneh yang ia temui. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya lebih dari yang lainnya. Bagaimana Alia bisa begitu rapat dengan dunia yang lebih tinggi, namun tetap memilih untuk hidup bersamanya sebagai seorang istri. Setelah berhari-hari berjuang dengan ketidakpastian, Hanafi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Alia sekali lagi, dengan harapan ia bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Alia, tentang asal-usulnya yang selalu samar. Pada suatu malam yang tenang, Hanafi duduk di meja makan, menunggu Alia datang. Ketika wanita itu masuk, ia memandang suaminya dengan tatapan lembut. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah keraguan yang tak bisa disembunyikan. "Alia, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya," kata Hanafi, suaranya penuh keteguhan. "Kau harus memberitahuku segalanya, tentang masa lalumu, tentang siapa dirimu. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa penasaran ini." Alia menatap suaminya dengan mata yang penuh beban, seakan-akan ada konflik besar dalam dirinya. "Hanafi, aku sudah berusaha untuk melupakan semuanya," jawabnya pelan. "Namun, jika kau memaksa, aku akan memberitahumu." Hanafi merasa tubuhnya gemetar mendengar suara Alia yang serupa bisikan itu. Alia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Aku berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang tak bisa kau lihat dengan mata manusia. Aku adalah bagian dari alam gaib, tempat di mana segala sesuatu diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar. Sebelumnya, aku bukanlah seorang manusia, melainkan salah satu dari makhluk yang terikat pada dunia ini melalui sebuah perjanjian." Hanafi mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Alia membuat hatinya semakin tertekan. "Tetapi, ada yang terjadi. Hanafi, aku terikat pada seorang kiai yang dulu, leluhurmu, yang membuat perjanjian dengan kami.
Perjanjian itu mengikat aku untuk datang ke dunia manusia dan membantunya mencapai pencerahan. Namun dengan harga yang harus dibayar, kehilangan kebebasanku sebagai makhluk gaib. Alia menundukkan kepala, seperti menyesali masa lalu yang harus ia jalani. Aku hidup dengan wajah baru, menyamar sebagai manusia, dan bertemu denganmu. Aku jatuh cinta padamu, Hanafi, lebih dari yang bisa aku katakan. Namun, ikatan itu tak bisa dihapus begitu saja. Aku harus tetap terikat dengan dunia yang lebih tinggi. Hanafi terdiam. Kata-kata Alia seperti petir yang menyambar hatinya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Meskipun ada rasa yang mendalam bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Alia adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Jadi, kamu bukanlah manusia? Tanya Hanafi dengan suara yang serak. Alia mengangguk perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu ini sangat sulit untuk diterima, Hanafi. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi aku juga terikat pada dunia lain yang tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. Aku ingin menjadi manusia seutuhnya. Tetapi takdirku tidak semudah itu. Hanafi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Ia melihat Alia, wanita yang ia nikahi dengan penuh harapan. Namun kini ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Cinta yang ia rasakan tidak lagi murni seperti dulu. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan. Satu dunia yang ia kenal dengan Alia sebagai istrinya. Dan satu lagi yang lebih besar, lebih gelap, yang penuh dengan kekuatan gaib yang tak bisa ia pahami. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita bisa hidup bersama, meskipun aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Tanya Hanafi, suara penuh kebingungannya. Alia menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Hanafi. Itu adalah pilihan yang harus kita buat bersama. Jika kamu menerima aku akan berusaha untuk tetap bersama kamu. Meskipun aku tahu bahwa takdirku sebagai makhluk gaib tidak bisa lepas begitu saja. Tapi jika kamu merasa takut, jika kamu merasa bahwa aku bukanlah manusia yang seharusnya kamu cintai, aku akan pergi. Hanafi merasakan hatinya terhimpit oleh kata-kata Alia. Ia mencintainya. Tetapi sekarang, ia tidak tahu apakah cinta itu cukup untuk mengatasi kenyataan yang begitu besar dan mengerikan. Begitulah bab keempat ini berkembang. Dengan pembongkaran besar tentang masa lalu Alia yang mengungkapkan rahasia besar tentang dirinya yang tidak manusiawi. Hanafi kini berada di persimpangan jalan, antara cinta yang mendalam dan kenyataan yang mengguncang keyakinannya. Ia harus menghadapi pilihan yang sulit, dan mengerti bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata Alia terus terngiang di benak Hanafi, membebani pikirannya yang sudah rapuh. Ia merasa terjepit antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia manusia yang penuh dengan harapan dan cinta yang ia yakini, dan dunia gaib yang jauh lebih besar dan menakutkan. Cinta yang ia rasakan terhadap Alia kini teruji, bukan hanya oleh kenyataan bahwa istrinya bukan manusia, tetapi oleh kenyataan bahwa takdir mereka tidak bisa disatukan begitu saja. Alia mengaku mencintainya, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia berasal dari dunia yang lebih tinggi, yang jauh lebih rumit daripada dunia manusia. Setiap malam, Hanafi terjaga dengan pikiran yang kacau. Ia melihat Alia tidur di sampingnya. Wajahnya yang penuh kedamaian seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hati Hanafi, semuanya terasa terbalik. Bagaimana mungkin ia bisa tetap hidup bersama seorang wanita yang bukan manusia? Bagaimana jika ikatan cinta mereka adalah sesuatu yang tak bisa bertahan lama? Jika Alia benar-benar terikat pada dunia gaib, apakah ia akan meninggalkan Hanafi suatu hari nanti? Meninggalkan segala cinta yang telah mereka bangun? Pertanyaan itu terus menghantui. Hanafi akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia pergi ke guru spiritual yang pernah ia temui, berharap bisa mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang bagaimana menghadapi takdir yang begitu berat. Guru itu menyambutnya dengan senyuman bijaksana. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kiai Hanafi, kau datang karena kebingungan yang mendalam, bukan? Kata guru itu, menyadari kegelisahan yang ada dalam diri Hanafi. Takdir kadang datang dengan cara yang tidak kita duga. Dan mungkin kau harus memilih antara menerima takdir ini atau melepaskannya. Aku mencintainya, guru.
jawab Hanafi dengan suara berat. Tapi bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa istriku bukan manusia? Bagaimana aku bisa hidup bersama seseorang yang terikat pada dunia lain? Takdir kami sepertinya tidak mungkin bersatu. Guru itu menatap Hanafi dengan pandangan yang dalam, seolah ingin memberikan pemahaman yang lebih besar. Cinta adalah kekuatan yang luar biasa, Hanafi. Namun, ada saatnya kita harus memahami bahwa cinta bukan hanya tentang dua hati yang saling menyatu, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerima kenyataan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Malam itu, Hanafi kembali ke pesantren dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan, satu dunia yang ia kenal sebagai manusia, dan satu lagi yang tak terjangkau oleh akalnya. Namun, ia merasa ada suatu keinginan dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak bisa membiarkan Alia pergi begitu saja, meskipun kenyataan ini membuatnya bingung dan terluka. Namun, apakah itu cukup untuk mengatasi takdir yang lebih besar dari mereka berdua? Keesokan harinya, Hanafi kembali berbicara dengan Alia, mencari jawaban yang lebih jelas. "Alia," katanya dengan suara yang lebih lembut, "aku ingin tahu lebih banyak tentang dunia tempatmu berasal. Jika kita harus menjalani hidup bersama, aku harus memahami segalanya." Alia terdiam sejenak, menatap suaminya dengan mata yang penuh penyesalan. "Hanafi, aku ingin sekali bisa memberitahumu segalanya, tapi ada batasan yang harus aku jaga. Dunia tempatku berasal bukanlah dunia yang bisa dengan mudah kau pahami. Ia penuh dengan kekuatan yang bisa menghancurkan hidupmu, atau bahkan dunia ini. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya, Alia," jawab Hanafi dengan tegas, meskipun hatinya terasa hancur. "Aku tidak bisa terus berjalan dengan perasaan ini, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Jika kita benar-benar akan bersama, aku harus tahu apa yang akan aku hadapi." Alia terdiam lama, kemudian menghela napas. "Kau harus siap, Hanafi," katanya dengan suara pelan. "Aku bukan hanya terikat pada dunia ini, aku juga terikat pada peraturan yang tidak bisa aku langgar. Jika aku melanggar peraturan itu, ada konsekuensi besar yang harus aku hadapi. Bahkan aku mungkin tak akan bisa kembali lagi ke dunia ini." Perasaan takut dan kebingungannya semakin menghimpit Hanafi. Namun, ada satu hal yang menguatkan dirinya, cinta yang ia rasakan untuk Alia. Meskipun kenyataan ini begitu sulit diterima, Hanafi tahu bahwa ia tidak bisa melepaskan Alia begitu saja. Ia harus mencari jalan untuk bisa bersama Alia, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Hanafi merasa dirinya tak lagi hanya seorang kiai yang mengajar para santri, tetapi juga seorang suami yang berjuang untuk mempertahankan cintanya di tengah takdir yang tak pasti. Hanafi akhirnya membuat keputusan yang sulit. Ia akan berjuang untuk Alia, meskipun itu berarti ia harus melangkah ke dunia yang tak dikenal, dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya yang mengancam. Ia akan mencari cara untuk menyatukan dunia manusia dan dunia gaib, meskipun itu berarti ia harus menanggung konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Cinta mereka kini menjadi lebih dari sekadar hubungan antara suami dan istri. Ia menjadi perjuangan antara takdir dan kebebasan, antara dunia manusia dan dunia yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Bab kelima ini menggambarkan dilema besar yang harus dihadapi Hanafi, yang terjebak antara cinta dan takdir. Ia memilih untuk berjuang, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan ketidakpastian dan bahaya yang tak terduga. Keputusan besar ini akan membawa Hanafi pada perjalanan yang lebih jauh, yang akan menguji keyakinannya, kekuatannya, dan rasa cintanya terhadap Alia. Setelah keputusan besar yang diambilnya, Hanafi merasa hatinya terbakar oleh tekad yang kuat untuk menyelamatkan cintanya. Meskipun kebingungannya semakin dalam, ada rasa keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak, meskipun itu berarti harus memasuki wilayah yang tak dikenal dan penuh bahaya. Alia, yang kini menyadari keputusan Hanafi, mulai merasa cemas. Ia tahu betul bahwa dunia tempatnya berasal adalah dunia yang tak bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Dunia yang penuh dengan ancaman yang tersembunyi di balik setiap langkah. Alia menemui Hanafi di halaman belakang pesantren.
di tempat yang sering mereka habiskan untuk berbincang di malam-malam yang tenang. Hanafi, kau harus tahu, dunia tempatku berasal tidak seperti yang kau bayangkan. Ia penuh dengan kegelapan, dengan makhluk-makhluk yang bisa merenggut hidupmu dalam sekejap, kata Alia, suaranya penuh ketegangan. Aku tidak ingin kau terjebak dalam dunia itu, karena tak ada jalan keluar dari sana. Hanafi menatap Alia dengan penuh keyakinan. Aku sudah membuat keputusan, Alia. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku akan ikut denganmu, apapun risikonya. Dengan tekad yang semakin bulat, Hanafi meminta Alia untuk membawanya ke tempat yang lebih dalam, ke dunia yang lebih tinggi tempat Alia berasal. Alia awalnya menolak, khawatir dengan keselamatan suaminya. Namun akhirnya ia menyetujui permintaan itu. Malam itu, setelah persiapan yang matang, Alia mengajak Hanafi ke sebuah gua yang tersembunyi di kaki gunung, tempat yang katanya bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Gua itu penuh dengan aura yang aneh, gelap dan menyesakkan. Hanafi bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat, seperti gelombang energi yang begitu kuat dan mempengaruhi setiap detiknya. Setelah mereka masuk ke dalam gua, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Batuan yang licin dan sempit membuat mereka berjalan hati-hati. Namun semakin dalam mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Alia memimpin jalan, namun Hanafi bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Jangan takut, bisik Alia, meskipun ia sendiri pun tampak ragu. Aku akan melindungimu, Hanafi mengangguk, namun hatinya berdebar keras. Setiap langkah mereka semakin membawa mereka pada sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami. Sebuah dunia yang menyimpan kekuatan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Akhirnya, mereka sampai pada sebuah ruang besar di dalam gua itu. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang bersinar samar-samar, memberi kesan bahwa tempat ini pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Alia menatapnya dengan penuh keheningan, seolah mengenali tempat itu dengan sangat baik. Ini adalah tempat perjanjian kami, katanya. Tempat aku terikat pada dunia yang lebih tinggi. Di sini, aku harus menghadapi kenyataan dari dunia asalmu dan dunia yang aku tinggali. Hanafi berdiri di tengah ruangan itu, merasa seperti berada di antara dua dunia yang tak terpisahkan. Apa yang harus aku lakukan, Alia? Tanya Hanafi dengan suara yang serak. Bagaimana caraku untuk tetap bersamamu tanpa harus terjebak dalam dunia ini? Alia terdiam, sejenak menatap Hanafi dengan tatapan yang dalam. Hanafi, jawabnya pelan, untuk tetap bersamaku, kau harus siap menghadapi konsekuensi dari dunia ini. Jika kau tetap berada di sini, kau akan terikat dengan takdir yang tidak bisa kamu hindari. Kau akan menjadi bagian dari dunia yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya kau pahami. Hanafi merasa seolah-olah bumi di bawah kakinya mulai bergoyang. Ia mendengar suara gemuruh yang datang dari kedalaman gua, dan seakan-akan ada sesuatu yang terbangun di tempat ini. Keanehan yang terjadi semakin jelas. Ada sesuatu yang mengancam mereka. Alia menggelengkan kepala, tampak cemas. Kekuatan dari dunia ini mulai meresap. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara gemuruh itu semakin keras. Dan sebuah bayangan gelap muncul dari sudut gua, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Hanafi merasakan jantungnya berhenti sejenak ketika bayangan itu semakin jelas. Itu bukan makhluk yang bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Lebih seperti sesuatu yang berasal dari kegelapan yang sangat dalam, yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Alia melangkah maju, mengangkat tangannya dan mengucapkan kata-kata yang tak bisa dimengerti, berusaha menghalau makhluk itu. Namun, seiring dengan kata-kata yang terucap, bayangan itu semakin kuat, seolah ingin menelan mereka berdua. Hanafi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, ia hanya bisa memandang Alia, berharap ia bisa bertahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab ini membawa Hanafi dan Alia ke dalam dunia yang lebih gelap, lebih penuh dengan ancaman yang nyata. Keputusan Hanafi untuk mengikuti Alia ke dunia yang tak dikenal membuatnya terjebak dalam kegelapan, dan ia harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kini, tidak hanya cinta yang menjadi taruhan,
tetapi juga hidup mereka, yang semakin terancam oleh kekuatan gaib yang tak bisa mereka lawan. Hanafi berdiri gemetar, matanya terpaku pada bayangan gelap yang semakin mendekat. Suara gemuruh semakin keras, seolah mengguncang seluruh gua tempat mereka berdiri. Alia, yang sebelumnya tampak tenang dan penuh keyakinan, kini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Hanafi merasakan ketegangan yang semakin menyelimuti mereka, tubuhnya kaku, tetapi hatinya dipenuhi oleh tekad untuk melindungi Alia. Ia tidak bisa mundur sekarang, tidak setelah mengetahui segala yang ia hadapi. Ia harus berjuang, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui kemampuannya sebagai manusia. Makhluk itu semakin mendekat, tubuhnya terbuat dari bayangan gelap yang berkumpul dan berubah bentuk. Meskipun ia tidak dapat melihat dengan jelas wujudnya, Hanafi merasakan aura kekuatan yang menakutkan mengalir dari makhluk tersebut, seperti sesuatu yang ingin menelan semua cahaya di sekitarnya. Alia berdiri di depan Hanafi, tangannya terulur, mencoba menenangkan kekuatan gelap itu dengan mantra-mantra kuno. Namun, bayangan itu seakan tidak terpengaruh, malah semakin menguat, membentuk bentuk yang lebih besar, lebih mengerikan. "Jangan lari, Hanafi," kata Alia dengan suara tegas, meskipun di matanya tampak kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Hanafi merasa hatinya terhimpit. "Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Alia?" tanyanya dengan suara serak. "Kenapa makhluk ini datang?" Alia menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Makhluk ini adalah penjaga dunia gaib. Ia adalah penjaga yang ditugaskan untuk memastikan agar tidak ada manusia yang terlalu jauh terlibat dalam dunia ini." Aku tidak tahu ia akan muncul begitu cepat," jawabnya dengan tergagap. Hanafi menyadari bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bukan hanya terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal, tetapi kini ia harus berhadapan dengan kekuatan yang bisa mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit, semangat untuk melindungi Alia, untuk menunjukkan bahwa meskipun ia seorang manusia, ia punya keberanian untuk melawan takdir. "Aku tidak akan mundur," ujar Hanafi dengan suara yang lebih yakin. "Aku akan melawan, apapun yang terjadi." Alia menatapnya dengan keheranan, tetapi ada rasa bangga yang tersembunyi di balik tatapan itu. "Hanafi, kau memang lebih dari yang aku kira." Dengan tekad yang semakin kuat, Hanafi melangkah maju, mengikuti langkah Alia yang mulai berbisik-bisik, mengucapkan mantra untuk memperkuat perlindungannya. Bayangan gelap itu seakan merespon dengan semakin mengamuk. "Jangan berani menginjakkan kaki lebih jauh, manusia." Suara yang terdengar bukan berasal dari mulut makhluk itu, melainkan dari dalam kegelapan yang menyelubungi tubuhnya. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Namun, Hanafi tak gentar. "Aku mungkin bukan seorang makhluk gaib, tapi aku manusia yang mencintai istriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku," serunya dengan penuh semangat. Alia menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Hanafi, ini bukan tentang cinta saja. Dunia ini terlalu besar untuk kita hadapi sendirian." Namun, Hanafi sudah tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia harus berjuang, bahwa ia tidak bisa membiarkan kegelapan ini menang. Dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya, ia berlari ke arah makhluk itu, mencoba mengusirnya dengan doa-doa yang dipelajarinya selama menjadi kiai. Namun, saat doa itu terlontar, makhluk itu tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, mengirimkan gelombang energi yang menghantam tubuh Hanafi hingga terjatuh. Hanafi terkulai lemas di tanah, pernapasannya berat, tubuhnya terasa lelah dan sakit. Alia berlari ke arahnya, mencoba untuk membangkitkannya, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. "Aku tidak bisa," kata Alia, suaranya penuh keputusasaan. "Kekuatan kita tidak cukup, dunia ini terlalu gelap." Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Hanafi merasakan sebuah kekuatan aneh mengalir dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada doa yang ia ucapkan. Sebuah pencerahan yang datang dari dalam dirinya, mengingatkannya pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya, bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari dunia ini,
tetapi dari iman yang mendalam. Dengan sisa tenaga yang ada, Hanafi menutup matanya, meraih kekuatan yang lebih dalam. Ya Allah, bisiknya, berikan aku kekuatan untuk melindungi apa yang aku cintai. Dalam sekejap, energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Matanya terbuka, dan ia merasa seolah-olah seluruh dunia berubah. Tangan kanannya mengarah ke makhluk itu, dan dalam sekejap, sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti mereka berdua, memaksa bayangan itu mundur. Alia, yang menyaksikan kejadian itu, terkejut dan terpesona. Hanafi, kamu bisa. Makhluk itu terhuyung mundur, seolah tidak bisa lagi menahan cahaya yang begitu kuat. Namun, itu tidak berarti mereka aman. Hanafi tahu bahwa mereka masih berada dalam bahaya besar, dan pertempuran ini baru saja dimulai. Namun, ada satu hal yang ia sadari, selama ia memiliki iman yang teguh, selama ia tetap mencintai Alia dengan sepenuh hati, tak ada kekuatan yang dapat mengalahkannya. Cinta dan iman adalah senjata terkuat yang bisa mereka miliki, dan Hanafi bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab ini menggambarkan pertarungan besar Hanafi dan Alia melawan kekuatan gaib yang mencoba menghentikan mereka. Dalam pertempuran yang penuh ketegangan ini, Hanafi akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari yang ia bayangkan, sebuah kekuatan yang berasal dari iman dan cinta. Meskipun pertempuran belum berakhir, Hanafi dan Alia kini tahu bahwa mereka harus terus berjuang bersama, tidak hanya untuk cinta mereka, tetapi juga untuk menyelamatkan diri mereka dari takdir yang tidak bisa dihindari. Hanafi dan Alia berdiri di tengah gua yang gelap, di mana cahaya yang mereka pancarkan berangsur-angsur memudar. Meskipun makhluk itu telah mundur, ancaman masih terasa begitu dekat. Gua itu terasa lebih mencekam setelah pertempuran yang baru saja terjadi. Hanafi bisa merasakan sisa-sisa energi yang mengalir di tubuhnya, lemah namun penuh harapan. Ia menatap Alia, yang terlihat lebih tenang setelah pertempuran itu, meskipun matanya menyimpan kecemasan yang dalam. "Apakah kita berhasil?" tanya Hanafi. Suaranya serak namun penuh keyakinan. Alia menarik napas panjang, lalu memandang suaminya dengan mata yang penuh makna. "Kita berhasil, Hanafi, tapi ini bukan akhir. Dunia ini, dunia gaib, memiliki aturan yang sangat ketat. Kekalahan makhluk itu hanya membuat jalan kita semakin terbuka. Tetapi jalan itu penuh dengan ujian yang lebih berat. Kita belum sepenuhnya aman." Hanafi merasa dadanya sesak mendengar kata-kata Alia. "Apa maksudmu? Bukankah kita sudah melewati ujian besar ini?" tanyanya, merasakan kepedihan yang mulai menggerogoti hatinya. Alia menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak mereka memulai perjalanan ini, ia terlihat begitu rapuh. "Jika kita tetap di sini, di dunia gaib, aku akan semakin terikat. Aku tak bisa lagi kembali ke dunia manusia tanpa menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Aku tidak ingin melukai siapapun, terutama kamu, Hanafi," katanya dengan suara yang bergetar. Hanafi terdiam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan menakutkan yang sedang mengancam mereka, tetapi ia tidak bisa membiarkan Alia pergi begitu saja. Ia telah mencintainya sejak pertama kali mereka bertemu. Dan cinta itu lebih kuat daripada segala ancaman yang ada di hadapannya. "Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu, Alia," jawab Hanafi dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan membiarkan takdir memisahkan kita. Jika dunia ini begitu besar dan penuh dengan bahaya, maka kita akan hadapi bersama. Aku tidak takut, karena aku tahu kamu ada di sisiku." Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Hanafi, Aku ingin sekali bisa tinggal bersamamu. Tetapi dunia ini bukan hanya tentang kita berdua. Aku terikat pada sesuatu yang lebih besar, pada peraturan yang mengatur keseimbangan dunia ini. Jika aku tetap tinggal, dunia manusia akan hancur." Hanafi merasakan hatinya terhimpit. Ia tidak tahu harus bagaimana. Cinta dan takdir seakan berlawanan. Namun, ia merasa ada kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Sebuah keyakinan yang datang dari hubungan yang telah mereka bangun. "Aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur hanya karena takdir yang tak kita pilih," kata Hanafi dengan tegas. "Kita akan mencari cara. Kita akan menemukan jalan. Dunia ini bisa berubah, Alia.
Dan kita yang akan mengubahnya. Alia terdiam. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke Hanafi. Kau percaya kita bisa mengubah dunia ini? Tanyanya. Suara lembut namun penuh dengan keraguan. Hanafi mengangguk mantap. Matanya penuh dengan keyakinan. Aku percaya pada cinta kita. Aku percaya kita bisa bersama. Meskipun dunia ini tak sejalan dengan kehendak kita. Aku tidak takut menghadapi apapun. Asalkan aku bisa bersamamu. Air mata Alia menetes. Dan ia merangkul Hanafi dengan lembut. Aku sangat mencintaimu, Hanafi. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya. Tetapi satu hal yang pasti. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ketika mereka berpelukan, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari kegelapan gua. Membuat keduanya terkejut. Cinta kalian memang kuat. Tapi tak ada yang bisa mengalahkan takdir. Kata suara itu. Datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Jika kalian ingin mengubah takdir, kalian harus siap menanggung konsekuensinya. Dunia ini memiliki keseimbangan yang harus dijaga. Dan jika kalian terus berusaha melawannya, kalian akan menghancurkan apa yang telah ada selama ribuan tahun. Hanafi menatap ke arah suara itu. Merasa ketegangan semakin meningkat. Tidak ada yang lebih kuat daripada cinta yang tulus. Jawab Hanafi dengan penuh semangat. Kami akan menerima segala konsekuensi. Selama itu membawa kami pada kebenaran. Suara itu terdiam sejenak. Seolah mempertimbangkan kata-kata Hanafi. Setelah beberapa saat yang menegangkan. Akhirnya suara itu berkata. Jika kalian benar-benar ingin melawan takdir. Kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Perjalanan kalian belum berakhir. Bahkan baru saja dimulai. Bersiaplah untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Dengan kata-kata itu, suara itu menghilang. Meninggalkan Hanafi dan Alia dalam ketegangan yang tak terucapkan. Mereka saling menatap. Mengetahui bahwa ujian terbesar mereka belum selesai. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus terus berjalan bersama. Mereka telah menginjakkan kaki di dunia yang lebih besar. Dan tak ada jalan mundur. Hanya ada satu arah yang harus mereka tempuh, ke depan, untuk menghadapi takdir yang akan datang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab ini menunjukkan bagaimana Hanafi dan Alia semakin terjerat dalam konflik antara cinta dan takdir. Meskipun mereka telah berhasil melewati ujian besar, kenyataan bahwa dunia mereka tidak sepenuhnya bisa dipahami membuat jalan mereka semakin sulit. Namun, cinta mereka tetap menjadi kekuatan utama yang menggerakkan mereka untuk terus berjuang, menghadapi takdir yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Setelah peringatan yang disampaikan oleh suara misterius itu, Hanafi dan Alia merasa seolah-olah mereka telah melangkah lebih jauh dari batas yang seharusnya. Gua tempat mereka berdiri kini terasa seperti sebuah labirin yang tak berujung, dipenuhi bayangan yang lebih dalam. Dan setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa mereka lebih dekat pada sebuah takdir yang tak terhindarkan. Namun, meskipun ketakutan merayap dalam hati mereka, ada juga rasa tekad yang semakin kuat. Mereka berdua tahu bahwa tak ada jalan mundur. Apakah kita benar-benar siap untuk itu? Tanya Alia. Suaranya bergetar. Ia menggenggam tangan Hanafi dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Mereka telah melewati banyak hal bersama. Namun yang mereka hadapi sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih misterius daripada yang pernah mereka bayangkan. Hanafi menatap Alia dengan mata yang penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ada keraguan. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu, jawabnya pelan. Kita sudah melangkah sejauh ini, Alia, aku tidak akan berhenti sekarang. Mereka melangkah lebih dalam ke gua itu, dan semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, sebuah pintu besar muncul di hadapan mereka, terbuat dari batu hitam yang dingin dan mengkilap. Pintu itu tampak seperti pintu gerbang menuju dunia yang lebih tinggi, lebih misterius, namun juga terasa menakutkan. Alia berhenti sejenak, matanya terpaku pada pintu itu. Ini adalah gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia asalmu, kata Alia dengan suara rendah. Namun, hanya mereka yang memiliki kekuatan tak terhingga yang bisa melewatinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita memaksakan diri. Hanafi menatap pintu itu dengan penuh perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuan mereka,
Mereka harus melewati pintu ini. Namun, bayangan gelap yang mereka hadapi sebelumnya seolah masih terbayang di matanya. Apakah ada cara lain? Tanya Hanafi. Suaranya penuh keresahan. Apa yang harus kita lakukan untuk membuka gerbang ini? Alia menunduk. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Hanya mereka yang memiliki keberanian tak tergoyahkan yang bisa membuka pintu ini, jawabnya. Keberanian yang lebih dari sekadar cinta, lebih dari sekadar kekuatan. Keberanian yang datang dari keteguhan hati. Hanafi merasa dadanya sesak, dan ia tidak tahu apakah keberanian yang ia miliki cukup untuk melewati ujian ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Cinta yang ia miliki untuk Alia sudah melampaui segala batas yang ada. Aku tidak takut, katanya dengan suara tegas. Selama aku bersamamu, aku akan selalu berani. Alia menatapnya dengan mata yang penuh haru. Seolah untuk pertama kalinya ia melihat betapa dalamnya cinta Hanafi. Ia mengangguk, dan mereka melangkah menuju pintu itu bersama-sama. Saat mereka mendekat, pintu itu mulai bergetar, seakan merespons keberanian mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan menggema terdengar dari balik pintu itu, menguji tekad mereka. Kau ingin melewati batas ini? Suara itu bertanya dengan nada yang penuh tantangan. Apakah kau siap menghadapi apa yang akan datang? Apa yang akan hilang di jalan ini? Apa yang akan kau korbankan? Hanafi merasakan perutnya mual, tetapi ia tetap teguh. Ya, jawabnya. Aku siap menghadapinya. Suara itu terdiam sejenak. Kemudian pintu besar itu perlahan terbuka, menampakkan sebuah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang mereka kenal. Dunia itu tampak sangat indah. Namun ada juga sisi gelap yang mengintai di balik keindahannya. Alia menggenggam tangan Hanafi lebih erat. Ini adalah dunia asalku. Dunia yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Di sini, tak ada yang bisa diprediksi. Setiap langkah bisa membawa kita lebih dekat pada tujuan, atau malah menjauhkan kita dari sana, katanya dengan suara serak. Hanafi hanya mengangguk, merasa bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi dari jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka melangkah melewati gerbang itu, memasuki dunia yang baru, dunia yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di balik keindahan dunia ini, mereka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada sesuatu yang menunggu mereka di ujung jalan, sesuatu yang tidak bisa mereka elakkan. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun. Tak ada yang bisa memisahkan mereka, karena mereka telah melangkah ke dalam dunia yang sama, dunia yang penuh dengan kemungkinan tak terhingga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab ini menyoroti momen penting dalam perjalanan Hanafi dan Alia. Mereka telah melangkah melewati ujian besar dan kini berada di ambang dunia yang lebih tinggi, dunia asal Alia. Meskipun pintu itu terbuka bagi mereka, jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan ketidakpastian dan ancaman yang lebih besar. Namun, tekad mereka untuk bersama dan menghadapi apapun yang datang tetap menjadi kekuatan utama yang membawa mereka maju. Langkah mereka memasuki dunia baru itu terasa berat, seolah setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan terbenam dalam tanah yang tidak mereka kenal. Dunia di balik pintu itu begitu berbeda. Keindahannya yang menakjubkan disertai dengan ketenangan yang menipu. Pepohonan yang tampak seperti terbuat dari kristal berkilauan, sungai yang mengalirkan air biru jernih, dan langit yang tidak pernah gelap. Semuanya terasa seperti sebuah mimpi yang indah. Namun, di balik itu, Hanafi merasakan hawa yang begitu kental dengan ketegangan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik tirai keindahan ini. Ini dunia asalku, kata Alia pelan. Matanya menyapu sekitar dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Dunia ini tidak seperti dunia manusia. Di sini, kekuatan berkuasa, dan setiap langkah bisa membawa kita lebih dekat pada takdir yang tidak bisa dielakkan. Hanafi menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya, ia merasakan kecemasan yang tak terungkapkan. Apapun yang menanti kita di sini, kita akan hadapi bersama, jawabnya dengan suara yang tegas. Alia menatapnya, seolah mencari kepercayaan yang lebih dalam dari dirinya. Lalu akhirnya mengangguk, menerima kenyataan bahwa mereka memang takkan bisa mundur. Namun,
Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam dunia itu, suasana berubah. Tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki wilayah yang lebih gelap, lebih gelisah. Tanah yang dulu berkilauan kini dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap yang berputar-putar di sekitar mereka. Sesuatu bergerak cepat, hampir tak terlihat, dan Hanafi merasakan getaran kuat yang berasal dari kedalaman tanah. "Alia, ada sesuatu yang tidak beres di sini," kata Hanafi dengan suara serak. Alia menggenggam tangan Hanafi dengan lebih erat, wajahnya menjadi pucat. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Dunia ini memiliki banyak rahasia. Ada entitas yang tinggal di sini, yang tak terlihat, yang selalu mengamati setiap langkah yang kita ambil." Tiba-tiba, dari balik bayangan gelap itu, muncul sebuah sosok yang sangat besar dan mengerikan. Matanya merah menyala, tubuhnya dilapisi oleh lapisan baja yang bercahaya, dan suaranya bergema seperti petir. "Kalian melanggar aturan dunia ini," suara itu bergema, memaksa Hanafi dan Alia terdiam. "Kalian datang tanpa izin, melawan kehendak alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir." Hanafi merasakan hatinya berdegup kencang, namun ia meneguhkan diri. "Kami tidak datang untuk menghancurkan. Kami hanya ingin mencari jalan untuk bersama. Takdir kami bukan untuk dipisahkan," jawab Hanafi dengan tegas, meskipun suaranya bergetar. Sosok itu tertawa, suaranya terdengar mengerikan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," katanya. "Takdir sudah ditentukan. Kalian tidak bisa mengubahnya. Kalian hanya dua jiwa yang terperangkap dalam dunia yang lebih besar daripada yang kalian bisa pahami." Alia menggigit bibirnya, tampak ragu. Namun Hanafi bisa melihat ada ketakutan yang terpendam dalam dirinya. "Kita bisa mengubah takdir. Kita bisa bersama," Hanafi berkata lebih lantang, hampir berteriak. "Kami akan menemukan cara. Kami tidak takut padamu." Namun, sosok itu hanya tertawa lebih keras lagi. "Bahkan jika kalian berhasil mengalahkan kami, kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan. Ada harga yang harus dibayar untuk melawan takdir. Kalian akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang dapat kalian bayangkan." Hanafi dan Alia saling berpandangan, merasakan sebuah peringatan yang begitu mendalam. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Hanafi," katanya dengan suara yang penuh rasa sakit. "Tapi dunia ini, takdir ini, begitu besar dan tak terjangkau. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertahan." Namun, Hanafi tidak menyerah. "Aku bersamamu, Alia. Tidak ada yang akan memisahkan kita," kata Hanafi dengan penuh tekad. "Apapun yang harus kita hadapi, kita akan bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Dengan keyakinan itu, mereka kembali berdiri, siap menghadapi apapun yang datang. Di depan mereka, sosok itu tampak semakin mengerikan. Namun Hanafi dan Alia tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang lebih kuat daripada apapun yang ada di dunia ini. Dunia ini, dengan segala keindahannya yang diselimuti kegelapan, kini menjadi medan pertempuran mereka, untuk cinta, untuk takdir yang mereka pilih sendiri. Sosok itu mendekat, dan sepertinya segala kekuatan di dunia ini bersatu melawan mereka. Namun, Hanafi merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada energi yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang ia pelajari sepanjang perjalanan hidupnya. "Kami akan bertarung untuk masa depan kami," kata Hanafi dengan penuh keyakinan. "Kami akan berjuang untuk cinta ini, karena tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari hati yang tulus." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab ini memperkenalkan konflik besar yang harus dihadapi Hanafi dan Alia di dunia gaib. Mereka tidak hanya melawan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa takdir mereka akan menghadapi ujian yang tak terduga. Meskipun ancaman dari sosok yang mengerikan itu sangat besar, Hanafi dan Alia tetap bersatu dalam cinta mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang, dan berjuang untuk takdir yang mereka pilih bersama.